Adrian, silahkan Adrian dipimpin berdoa. Siap? Siap. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Siapa yang absen hari ini? Sudah ada, hadir semua ya? Alhamdulillah. Dulu. Kembali ke tempatnya. Mau peace breathing dulu. Untuk menyemangati kalian, konsentrasi. 3, buka, tutup, bertepuk tangan. Buka, tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, lalu tersenyum. Digulung-gulung, lalu tertawa. Oke, semua konsentrasi, tidak ada yang salah. Jadi selanjutnya kita masuk pada materi. Sebelumnya Ibu akan berikan teks awal ya untuk kalian. Ibu berikan waktu selama 3 menit. Jadi yang oke, Bu, yang sudah selesai. Sudah toh? Oke, bersama. Terima kasih sudah melaksanakannya. Jadi ini nanti ya bahan penilaiannya Ibu ya. Di sini tujuan pembelajaran pada hari ini. Coba, siapa yang bisa baca? Herlan, berdiri dulu. Tujuan pembelajarannya melalui model pembelajaran problem based learning atau PBL, beserta diri mampu menganalisis unsur-unsur analisis faktor teks. Ibu mau tanya, siapa yang masih ingat materi pembelajaran kita yang kemarin? Oke, Nabil silakan. Berdiri. Itu karakteristik berbalik media informasi. Jadi itu materi untuk kemarin. Kira-kira medianya apa semua? Yaitu media cetak dan digital. Silakan. Terima kasih kepada Nabil, tepuk tangan untuk Nabil. Jadi kemarin kita belajar tentang karakteristik berbagai media informasi. Jadi informasi medianya itu ada berapa tadi? Ada 2. Media cetak dengan digital. Jadi gitu. Jadi hari ini kita menggunakan yang namanya media cetak. Media cetak itu berupa apa kira-kira? Sebelumnya itu Ibu mau tayangkan dulu satu ini, kira-kira apa sih yang kamu temukan dari yang sudah jembatan buka, seorang melakukan di jembatan. Tolong untuk pemerintahan ini, dia cuma cari suara, kasihan di jembatan. itu berupa video apa? Berita letaknya di mana? Di desa apa? Buka, di daerah sekitar kita, yaitu Kecamatan Ogo. Jadi hari ini namanya media digital. Kemudian sebentar yang kalian analisis adalah media cetak. Jadi kemarin itu kita sudah belajar tentang berbagai macam media, antara media cetak dengan media digital. Jadi hari ini kita menganalisis sesuai dengan apa yang Ibu tanyakan tadi, sampaikan tadi ya. Jadi ada apa, di mana kejadiannya, kemudian untuk siapa, itu nanti yang kita akan temukan sesuai dengan unsur-unsur teks cerita. Nah, selanjutnya
setelah kita menonton teks berita, Ibu akan menilai kalian itu dalam profil Pancasila berupa kreatif. Berarti kreatif dalam melaksanakan tugas, kerjasama, oke. Kemudian berpikir kritis, mampu menyelesaikan tugas-tugas yang Ibu akan berikan. Kemudian mandiri, mandiri berarti bisa berkolaborasi, bisa kerja sendiri. Tapi di sini kita bentuk dalam kelompok. Jadi siap ya? Kita akan masuk ke kelompok. Setelah selesai asesmen, Ibu mau tanyakan kembali. Apa kalian pernah mendengar informasi yang berkaitan dengan satu peristiwa? Pernah tidak dengar? Benar, Bu. Pernah. Kemudian peristiwa apa yang ramai dibicarakan akhir-akhir ini? Peristiwa apa kira-kira? Saya, Bu. Pina, silakan berdiri, Pina. Peperangan antara Israel dan Palestina, Bu. Jadi yang marak sekarang ini yang diceritakan adalah peperangan Israel dengan Palestina. Tepuk tangan untuk Israel. Itu kita tadi sudah lihat yang Ibu tanyakan itu ada pemantik dan nomor, berarti ada apa? Kesemua tadi bagaimana? Berita. Berita adalah informasi seputar peristiwa luar biasa yang terjadi pada suatu waktu, berarti aktual. Kemudian teks berita adalah teks yang berisi informasi suatu peristiwa atau kejadian secara faktual atau berdasarkan kenyataan. Jadi kejadiannya itu harus nyata. Seperti tadi jembatan itu, betul tidak itu jembatan keadaannya seperti itu? Betul. Nyata. Jalan juga betul tidak seperti itu? Betul, Bu. Ibu mengambil berita itu yang kalian kenal. Tahu tidak itu jembatan? Tahu. Tahu. Jadi keadaannya sesuai dengan fakta. Juga ada di koran-koran. Jadi kita sebentar memilih salah satu berita di media cetak. Jadi ibu menggunakan koran di media cetak. Nah, inilah yang tidak hari ini, yaitu unsur-unsur teks berita. Apa semua unsurnya? Yang disingkat sebagai adik sebab, yaitu apa? Peristiwa yang terjadi. Media cetak apa? Koran. Sudah pernah lihat koran tidak? Belum. Alhamdulillah sudah pernah lihat koran. Sebelumnya Ibu akan membentuk kelompoknya. Jadi yang meja sini akan bergabung sepertinya. Jadi jangan kita. Kemudian yang ini juga, yang ini bersatu. Kemudian yang ini juga bersatu. Oke, siap. Silakan bentuk kelompoknya. Ya. Sudah terbentuk kelompoknya. Berarti yang Ibu bagikan ini yaitu nama kelompoknya ya. Jadi Ibu berikan kelompok 1, 2, 3, dan 4. Jadi untuk yang ini berikan kelompoknya sudah semua ya. Jadi ingat, jangan nanti salah. Ibu juga punya media bahan bacaan dan selain PowerPoint. Jadi di sini bahan bacaan ada banyak berita di dalamnya. Jadi ini ada korannya diamati dulu, memberikan waktu, pilih salah satu koran, lalu berita sebelum Ibu bagikan ke KPD. Jadi silakan dipilih, Ibu berikan waktu sebelum Ibu bagikan ke KPD. Buka dulu lembarannya KPD-nya. Ada di situ sebuah tabel. Jadi tabelnya ini ya, tidak terlalu cantik, tidak secantik KPD-nya. Siapa? Kata siapa? Apa kalimatnya nanti? Untuk pertanyaannya yang kamu jawab. Menjelaskan pelaku atau orang yang terlibat dengan peristiwa yang diberitakan. Nah, itu menceritakan beritakan. Nah, jadi alasannya nanti juga kalian tulis sesuai dengan apa yang kamu dapat di koran atau di berita cetak tersebut, media cetak. Penilaian. Ada penilaian pada saat belajar, ada penilaian kelompok, dan ada penilaian persentase. Silakan diisi bentuk tabel seperti yang di LKPD awal. Iya, ditulis di situ.
dibaca medianya. Kalau yang ini ada juga di buku cetak, di buku yang dibagikan. Ya, di situ ada sebuah berita, informasi, silakan ditanyakan. Kenapa? Berdiri Bang. Iya. Nanti ikuti tabel yang di sebelah, kemudian isi di situ. Oke, paham? Jadi kalau ada yang tidak sibuk mengerjakan juga, sibuk nilai juga. Oh, lumayan. Salam. Jadi yang persentase pertama adalah kelompok 1. Jadi kelompok 1 silakan naik ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul KPU Poso Terima Logistik Kotak Suara. Jadi nanti penilaian kelompok ya. TPS pada pemilu tahun 2024 mendatang. Alasannya segera disebarkan agar Komisi Pemilihan Umum atau KPU dapat diketahui masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kami dari kelompok 1. Kurang jelas secara berarti kurang lengkap untuk Muhammad Agi dan kurang jelas bacaannya ya. Oke, siap menerima? Satu? Siap? Siap. Oke, terima kasih kepada Nali sudah menanggapi. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 membacakan hasil diskusi rapat mengapa wartawan menanyakan terkait menggunakan hujan deras disertai angin kencang di mana di Kabupaten Poso karena rawan bencana. Rapat Rabu 8 November sekitar pukul 3 karena terdapat di dalam berita tersebut siapa kepada warga setempat karena tertulis di berita warga setempat diharuskan untuk waspada bencana. Mengapa? Karena intensitas curah hujan tinggi dan angin kencang. Karena tertulis di berita tersebut. Bagaimana? Karena curah hujan yang tinggi karena sedang mengalami musim penghujan. Jelas diskusi kami dari kelompok 4 dan akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau menanggapi berarti kelompok 1 atau kelompok berapa lagi? 3. Kelompok 3. Silakan. Siapa yang mau menanggapi? Saya Bu. Oke, kelompok 1. Nah, Hertan begini. Kalau singkat jawabannya. Nah, berarti jawabannya terlalu singkat. Oke, bagaimana kelompok lagi? Masih perlu kita
Siap? Ya, silakan. Kenapa kelompok 2 ini lama? Rasanya lama betul. Rasanya lama betul. Rasanya lama. Oke, siap. Silakan kelompok 2. Pura-pura ambil baru lagi kelompok 2 ini. Jadi ada kelompok ini yang apa? Tampil terakhir. Cukup malu-malu tampil di depan ini. Oke, wassalam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Kemenang Palu Musnahkan Ribuan Buku nikah. Yang pertama apa? Jawabannya pemusnahan buku nikah. Alasannya Kepala Kantor Kemenang Kota Palu menggelar apel pagi untuk serangkaian pemusnahan buku nikah. Alasannya karena tidak bertanggung jawab. Sekianlah hasil presentasi kami dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang menanggapi dari kelompok 2 siapa? Oke, Pinahara kelompok 3. Silakan. Lagi sekali dulu baca pusakalatnya dah jelas. Nah, jadi tadi Pinahara sudah memberikan tanggapan kepada kelompok 2. Membaca itu terlalu jadi terlalu cepat cara membacanya. Jadi bagaimana dengan kelompok 2? Menerima? Nah, menerima. Aplaus untuk Pinahara. Jadi untuk kelompok 2 sekalipun malu-malu akhirnya tampil juga. Silakan kembali. Jadi tugas LKPD yang kalian sudah kerja itu, Ibu akan kumpul dan masing-masing angkat ke depan. Orang. Itu LKPD ini. LKPD saja. Jadi untuk LKPD-nya Ibu akan berikan nilai. Kelompok berapa lagi? Kelompok LKPD-nya. Kelompok 3. Tanggal 11 bulan 12 1993. Kelompok 2. Mendapatkan nilai kelompok 2 yaitu 85. Untuk kelompok 3. Yang pertama tampil kelompok berapa tadi? Kelompok 1 ya. Jadi untuk kelompok 1 ada nilai tersendiri ya. Di sini Bu akan tempelkan. Lihat nilainya masing-masing. Ibu tidak perlu sampaikan. Jadi tahu ya nama kelompoknya masing-masing? Tahu. Oke. Jelas.
lihatkan tulisannya. Ini saya punya tulisan. Belum ada yang mendapatkan nilai 100 karena itu nilai dari penulisan, ya. Masih ada penulisannya yang kurang jelas. Nah, jadi itulah hasil pembelajaran kita hari ini, yaitu sesuai dengan LKPD yang dibagikan dan kalian sudah isi yang dalam bentuk unsur-unsur adik yang dicari melalui media cetak. Sekarang Ibu mau minta kesimpulan. Siapa yang bisa menyimpulkan materi hari ini? Saya Bu, Pinara, silakan berdiri. kesimpulan hari ini tentang unsur berita seperti apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Nah, jadi Disingkat dengan disimak. itu adalah unsur-unsur berita yang disingkat sebagai adik. Jadi ada di situ apa peristiwa yang terjadi, yang diberitakan, kemudian di mana tempat terjadinya peristiwa yang diberitakan, kapan waktu terjadinya peristiwa yang diberitakan, kemudian siapa pihak pelaku tokoh yang terlibat dalam peristiwa yang diberitakan, mengapa, alasan atau penyebab terjadinya peristiwa yang diberitakan, bagaimana cara atau proses terjadinya peristiwa yang diberitakan. Jadi itulah kesimpulan materi hari ini. Kepada Nahara, terima kasih sudah menyimpulkan materi hari ini. Berikan tepuk tangan kepada. Jadi sudah Ibu nilai, sudah buat kesimpulan. Selanjutnya Ibu mau tanya ulang ini bagaimana? Menyenangkan tidak pembelajaran hari ini? Menyenangkan. Siapa yang tidak merasa senang? Tidak ada. Bagaimana? Siap untuk pertemuan berikutnya? Siap. Kalau hari ini pembelajarannya sudah menyenangkan, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas atau mempelajari tentang struktur dan kebahasaan teks berita. Jadi ada pelatihan dari yang hari ini, yaitu menganalisis struktur dan ciri kebahasaan teks berita. Jadi setelah kita mempelajari unsur-unsurnya, pertemuan berikutnya tentang struktur dan ciri kebahasaan. Jadi Ibu minta pulang dari sini, di rumah nanti pelajari memang, atau buka-buka buku, HP, baik melalui internet, buku cetak maupun media lain, baik secara sosial di lingkungan. Biasa kita temukan peristiwa-peristiwa, ada berita-berita yang didengar, baik melalui teman, saudara yang ada di rumah, di sekolah, di rumah, di lingkungan sekitar, ya. Untuk mempelajari, kita akan menganalisis struktur dan ciri kebahasaan teks berita. Nah, sebelum kita pulang ke rumah, seperti biasa, sebelum berdoa, Ibu minta kembali ke posisi semula. Kita selalu berdoa. Jadi untuk pertemuan hari ini, sebelumnya silakan pimpin berdoa oleh keagamaan agar kita selamat pulang ke rumah setelah pembelajaran hari ini. Disilahkan Nadia. Sudah siap? Sudah. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Berdoa dimulai.
Berdoa selesai. Jadi sekian pertemuan hari ini, lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, berdiri. Bersalah.